Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Lanjut berita pertama, Sintayong tersenyum, Timnas Indonesia full squad di FIFA Matchday, Iwan Bule bocorkan bisa maju di PSSI. Lakukan evaluasi, Timnas Indonesia tatap FIFA Matchday pada bulan Maret. Usai gagal di Piala AFF 2022, Timnas Indonesia harus dihadapkan dengan FIFA Matchday yang akan berlangsung pada Maret mendatang. Selain untuk mendongkrak ranking FIFA, laga tersebut juga harus dimanfaatkan untuk kembali mematangkan skuad Timnas Garuda yang akan digunakan pada Piala Asia mendatang. Kabar baiknya, Timnas Indonesia kemungkinan besar akan ketambahan 4 pemain pilar yang sebelumnya absen di Piala AFF. Kabar pemain Timnas tersebut adalah Dimas Derajat, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Seny Petinama. Dimas Derajat sebelumnya harus absen di Piala AFF karena mengalami cedera beberapa hari sebelum turnamen. Alasannya, striker Persikabo itu cukup mempengaruhi ketajaman lini depan Timnas Indonesia. Sementara Sandi dan Elkan terpaksa harus absen karena tidak mendapat izin dari klubnya masing-masing. Hal ini karena Piala AFF bukan bagian dari kalender FIFA, sehingga klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain ke timnasnya, akan tetapi klub diwajibkan untuk melepas pemainnya untuk membela timnas pada FIFA. Oleh sebab itu, Sandi dan Elkan kemungkinan besar bisa memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday. Adapun saat ini telah memasuki tahap akhir untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Apabila tidak ada kendala, Seny Petinama kemungkinan bisa memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Maret. Hingga saat ini belum diketahui negara mana yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday mendatang. Namun peringkat 100 besar FIFA menjadi target realistis PSSI sebelumnya. Skuad timnas Garuda menghadapi Curaçao pada saat itu memiliki peringkat 84 FIFA dan hasilnya timnas Indonesia sukses meraih kemenangan dalam 2 pertemuan. Adapun FIFA terdekat dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 28 Maret mendatang. Channel tersebut tepat setelah Sintayong memimpin Piala Asia U20 yang berlangsung pada 1 hingga 18 Maret mendatang. Pemain timnas Indonesia yang berpotensi kembali ke skuad Garuda di Piala Asia 2023, pertama Irfan Jaya, kemudian kedua Stefano Lillipali, ketiga Alfeandre Dewangga. Meski di lini belakang timnas Indonesia memiliki beberapa pemain keturunan, namun Dewangga cocok untuk menjadi pengganti Pak Rudian yang mulai kehilangan performa terbaiknya. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua, perbandingan prestasi Sintayong dengan ex-pelatih timnas Indonesia lain, Sintayong paling terbelakang. Berikut pertandingan prestasi Sintayong dengan ex-pelatih timnas Indonesia lainnya. Walaupun Sintayong lebih beken karena pernah menukangi Korea Selatan di Piala Dunia 2018, nampaknya dari segi prestasi bagi timnas Indonesia masih tertinggal. Terdapat 2 nama ex-pelatih timnas Indonesia yang mungkin bisa dijadikan perbandingan dari Sintayong, yaitu Alfred Riedel dan Rahmat Darmawan. Sintayong diharapkan menjadi pendongkrak prestasi timnas Indonesia setelah menukangi Korea Selatan di Piala Dunia 2018 silam. Pelatih berusia 52 tahun ini telah menyulap Korea Selatan untuk memenangkan pertandingan kontra Jerman di penyisihan grup. Hasil itu menghindarkan macan Asia julukan Korea Selatan dari posisi dasar klasmen. Momen inilah yang menjadi dongeng penghibur di dikdayaan Sintayong di bangku kepelatihan. Namun jika dibandingkan oleh era Paulo Bento, nasib Korea Selatan lebih mujur di Piala Dunia 2022. Macan Asia mampu lolos hingga babak 16 besar sebelum dikalahkan oleh Brazil dengan skor 4-1. Sedangkan Sintayong hanya membawa Korsel berada di posisi ketiga grup penyisihan dunia Piala Dunia 2018. Sintayong datang dengan rencana tugas yang sangat luar biasa. Tak hanya menjadi seorang pelatih, Sintayong juga membentuk master plan permainan timnas Indonesia. Hal tersebut didasari dengan beban tugas yang sangat besar dari PSSI. Pelatih 52 tahun tersebut mengemban tugas untuk menukangi timnas Indonesia U19, U20, U23, dan level senior. Tentunya ini merupakan gambaran betapa PSSI sangat mengandalkan pria kelahiran Gyeongbuk, Korea Selatan tersebut. Memang Sintayong telah mengubah permainan timnas Indonesia menjadi lebih berkembang. Melalui tangan dinginnya, timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran final Piala Asia 2023. Sungguh capaian yang luar biasa karena Garuda terakhir lolos pada tahun 2007 silam.
Prestasi timnas Indonesia era Sintayong lain terasa mudah untuk didapatkan. Pada gelaran 2 kali Piala AFF, Sintayong telah memberikan masing-masing 1 kali posisi runner-up dan semifinalis. Rekor ini tak beda jauh lebih baik dari era Alfred Leader yang mengantarkan Garuda raih runner-up 2 kali. Opa Riedel, sapaan akrab, bantu timnas Indonesia raih posisi kedua di Piala AFF 2010 dan 2016 silam. Sedangkan ketika menukangi timnas U23 di SEA Games, Sintayong sumbang medali perunggu. Timnas Indonesia berhasil kalahkan Malaysia melalui adu penalti dengan skor 4-3. Perolehan perunggu bagi Sintayong nampaknya tak lebih baik dari Rahmat Darmawan. Pelatih yang kini menukangi Rans Nusantara pernah beri posisi yang lebih baik daripada Sintayong. Rahmat Darmawan membawa timnas Indonesia mampu meraih medali perak di SEA Games 2011 dan 2013. Agenda timnas Indonesia terpantau sangat padat di tahun 2023. Selepas AFF 2022, semua jenjang umur timnas Indonesia akan berlaga. Timnas Indonesia U20 akan andil dalam Piala Asia dan Piala Dunia. Piala Asia U20 digelar di Uzbekistan pada bulan Maret, sedangkan di Piala Dunia di timnas Indonesia akan sebagai tuan rumah bulan Mei hingga Juni mendatang. Pada jenjang umur lainnya, timnas U23 akan tampil di ajang SEA Games 2023 di Kamboja, sedangkan level senior Sintayong akan temani timnas Indonesia di Piala Asia Juni hingga Juli mendatang. 4 agenda besar tersebut tentunya harus sangat dipertimbangkan untuk karir Sintayong. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Jadwal timnas Indonesia versus Malaysia perebutan juara 3 Piala AFF 2022 kapan tayang? Apakah ada? Mari kita simak videonya. Jadwal timnas Indonesia melawan Malaysia perebutan juara 3 di Piala AFF kapan tayang? Jam berapa dan TV mana? Apakah ada? Simak informasinya di sini. Sebagaimana diketahui, pertandingan sepak bola terbesar se-Asia Tenggara, Piala AFF, sudah memasuki babak final mulai hari Jumat 13 Januari lalu. Pertandingan final ini dihelat usai semifinal Piala AFF antara timnas Indonesia melawan Vietnam dan Thailand versus Malaysia berakhir. Timnas Indonesia dan Malaysia kalah dan tidak bisa melaju ke final Piala AFF, sedangkan partai pemungkas diikuti oleh Vietnam dan Thailand dan akan digelar pada dua leg. Leg pertama untuk Vietnam imbang 2-2. Lantas, laga timnas Indonesia melawan Malaysia, perebutan juara 3 Piala AFF, kapan digelarnya dan di mana? Apakah ada? Dikutip dari berita DIY dari Asian Football Federation, Piala AFF 2022 tidak memperebutkan juara 3. Berdasarkan jadwal yang tersedia, hanya ada 2 partai pamungkas yaitu Vietnam dan Thailand di masing-masing negara. Sehingga bisa dipastikan bahwa laga timnas Indonesia melawan Malaysia perebutan juara 3 tidak akan digelar. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat, Liga di stop. Komisi 10 DPR akan pertimbangkan panggil PSSI dan Kemenpora. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda angkat bicara terkait keputusan PSSI menghentikan Liga 2 tahun 2022 dan Liga 1 tanpa ada degradasi. Huda menilai kebijakan tersebut sebagai bukti terbaru amburadulnya pengelolaan Liga Sepak Bola Indonesia. Dalam keterangan pers tertulis tersebut, Huda menyatakan Komisi 10 DPR bakal mempertimbangkan pemanggilan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan PSSI ke DPR. Perlu ada penjelasan soal alasan penghentian kompetisi sepak bola tersebut. Huda mengatakan keputusan PSSI itu sudah pasti akan memunculkan protes dari pemain dan pemilik klub. Menurutnya, pemilik klub Liga 2 dan Liga 3 sudah pasti merasakan ketidakadilan karena harapan untuk bisa naik ke Liga 1 pupus begitu saja. Dia menyebut kontroversi penghentian Liga 2 dan Liga 3 menjadi bukti ketidakjelasan tata kelola kompetisi sepak bola di Indonesia. Maka, kata dia, wajar saja jika prestasi tim nasional tidak kunjung membaik meski PSSI sudah melakukan banyak langkah instan dengan melakukan naturalisasi pemain dari berbagai negara. Politikus PKB itu menegaskan pasca tragedi Kanjuruhan seharusnya fokus stakeholder sepak bola di Indonesia melakukan evaluasi besar-besaran terkait cetak biru pengelolaan sepak bola di tanah air. Menurutnya harus ada perubahan mendasar terkait tata kelola kompetisi, kejelasan kepemilikan klub, hingga kejelasan kualifikasi pengurus federasi. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom